Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Jaladi, SMPD, selaku fasilitator, dan Ibu Matri Ningsih, SPD, selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bu Iwan, Swastika Ditaningrum, SPD. Selamat pagi Bu Iwan. Selamat pagi Bu Nia. Ya, Bu Iwan apa sibuk hari ini? Tidak, kebetulan di kelas saya sedang ada pelajaran agama. Saya minta waktu sebentar nih Bu Iwan. Monggo. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Iwan. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Iwan mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Kita akan mengobrol santai dari kegiatan pra-observasi. Saya melakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan pembelajaran Bu Iwan esok yang akan dilakukan pada pra-observasi. Dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, yang diharapkan Bu Iwan itu apa ya? Ya, yang saya harapkan setelah kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, sharing, tukar pengalaman dengan dunia. Sebaliknya setelah itu saya juga harapkan saran dari dunia untuk memperbaiki pelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Bu Iwan, jadi yang Bu Iwan harapkan untuk saling berbagi informasi sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Iwan lakukan besok. Semoga besok saya bisa membantu Bu Iwan dalam kegiatan observasi. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Iwan mau mengambil materi apa ya Bu? Nah, untuk besok saya akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia pada materi tentang teks prosedur. Oke, jadi bahasa Indonesia tentang menulis teks prosedur. Dari yang sudah Bu Iwan susun, apa yang akan Bu Iwan tunjukkan? Dari tujuan pembelajaran besok adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teks prosedur. Oke, menyelesaikan masalah dari menulis teks prosedur. Nah, di sini Bu Iwan sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Iwan lakukan. Apa saja persiapan yang sudah Bu Iwan lakukan sampai hari ini? Yang pertama adalah persiapan yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran besok. Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu modul ajar, media, maupun LKPD, dan yang terakhir adalah asesmen atau evaluasinya. Oke, jadi sudah lengkap sekali lagi ya Bu Iwan. Bu Iwan merencanakan dan siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Iwan itu kesulitan dalam menyampaikan dan siswa itu sulit menangkap. Nah, di sini berkaitan dengan apa Bu Iwan? Ya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya punya, beragam ya setiap anak. Ada yang sulit untuk menanggapi, ada yang mudah untuk menanggapi permasalahan ini, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sehingga anak-anak itu susah untuk menangkap bahasa Indonesia dengan baik dalam kelas, khususnya pada tema yang akan besok saya lakukan adalah tentang teks prosedur. Ya, jadi Bu Iwan sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa. Bu Iwan di sini sudah melihat antara lain ada siswa yang tadi keterampilan menangkap pembelajaran yang bagus, kemudian ada yang sedang-sedang saja, kemudian ada juga yang kurang begitu ya Bu Iwan. Nah, terkait dengan kesiapan belajar yang akan Bu Iwan gunakan,
menulis step prosedur, tadi coba ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Iwan akan lakukan besok. Ya. Berhubung dengan murid saya yang beragam dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, tentunya saya sebagai guru itu juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula. Nah, dengan cara seperti itu, saya juga harus bisa memfasilitasi siswa dengan baik dan cepat, maupun antara siswa yang sedang atau yang kurang. Di sini saya juga dapat menggunakan media pembelajaran berupa video, atau juga saya membantu mereka dengan teks-teks prosedur ini, cara atau langkah-langkah yang lebih rinci lagi, yang lebih kompleks lagi. Kemudian selain itu saya juga akan menyediakan LKPD sesuai dengan karakteristik mereka. Nanti saya akan membuat kelompok dari diferensiasi itu. Setelah itu siswa akan mudah lebih paham dan lebih cepat memahami pembelajaran bahasa Indonesia yang saya berikan melalui lembar kerja yang menantang bagi siswa, terutama untuk siswa yang sedang atau kurang. Saya juga dapat menggunakannya itu evaluasi atau LKPD yang lebih simpel atau yang lebih sederhana, lebih mudah untuk dipahami oleh mereka. Seperti itu. Iya, jadi Bu Iwan sudah semangat mempersiapkan terkait dengan alat seadanya yang akan digunakan. Ya, yang pastinya selain itu saya juga akan memberikan motivasi, memberikan pengawasan kepada siswa saya, mulai dari urutan yang belum bisa, sedang maupun yang sudah mampu. Seperti itu. Ya, jadi Bu Iwan sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Bu Iwan sudah menyampaikan tadi, nah terkait dengan apa yang Bu Iwan siapkan ini, pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu Iwan, yang saya lihat tadinya beberapa itu. Ya, di sini dalam proses selama pembelajaran mungkin baik itu dari perangkat media pembelajaran, nanti mungkin saya akan lebih mengerjakannya, lebih teliti lagi, lebih mendetail lagi, yang lebih bisa dimengerti oleh siswa. Dan ini juga masih butuh proses untuk semua itu sebenarnya. Bu Iwan kalau mau mulai melengkapinya itu kapan? Ya, setelah ini dunia akan saya kerjakan supaya besok bisa dilaksanakan. Oh, begitu ya Bu ya. Itu memerlukan bantuan siapa kira-kira Bu Iwan? Iya. Untuk membuat media pembelajaran atau perangkat pembelajaran lain, biasanya saya juga membutuhkan guru-guru lain, dewan guru lain, ataupun dunia mungkin bisa membantu saya, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada bantuan masukan atau saran dan kritik untuk saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti saya akan bantu ya Bu Iwan. Apabila nanti Bu Iwan itu membutuhkan alat peraga yang masih kurang. Ya, terima kasih Bu Nia. Nah, untuk ini kan tadi Bu Iwan sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Iwan lakukan persiapannya. Tentunya dari proses pembelajaran ini dari diri Bu Iwan sendiri ya. Ya. Ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Tadi yang saya sampaikan di awal itu mengenai tentang pengembangan Bu Iwan dari kegiatan supervisi akademik. Coba Bu Iwan sampaikan nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan. Apa Bu Iwan yang inginkan? Di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual siswa yang berisi bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa dengan lebih jelas. Ya, supaya anak itu bisa menangkap lebih mudah lagi dan ilmu yang kita berikan itu tertanam dari diri siswa itu agar bisa lebih mudah ditangkap. Biasanya pembelajaran yang menarik, yang bentuknya
konkret atau apapun itu bisa membantu pembelajaran lebih bermakna. Itu kemudian dalam pengembangan sosial emosionalnya di sini karena siswa juga mempunyai keberagaman, karena bahasa Indonesia itu sendiri adalah sepertinya momok tersendiri. Kalau bahasa Indonesia itu sulit, nah, karena mereka kadang tidak mengerti karena malas membaca. Nah, sehingga ada beberapa guru, beberapa siswa yang tiba-tiba guru aku nggak bisa mengerjakan, padahal belum dibaca mereka sudah bilang tidak bisa. Nah, saya ingin siswa saya itu saya ingin metode yang lebih mudah untuk didapat untuk disampaikan kepada siswa seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari sini Bu Iwan, ini yang pertama itu tadi mengembangkan kemampuan mengajar Bu Iwan terkait kompetensi profesional, kemudian pedagogik seperti itu ya. Kemudian yang kedua ingin mengembangkan yaitu berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa. Karena memang terkadang itu terpancing untuk emosinya gitu. Terpancing emosinya apabila ada siswa yang sudah diterangkan kenapa tidak bisa paham gitu. Oke, bagus sekali Bu Iwan. Bu Iwan, nanti saya akan coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi terkait dengan kompetensi yang akan Bu Iwan tingkatkan. Itu pasti ada strategi dari Bu Iwan. Bagaimana strategi dari dalam diri Bu Iwan dalam mencapai kompetensi itu, bisa dijelaskan strateginya Bu Iwan? Saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya itu jauh lebih baik dan lengkap dari biasanya. Setelah itu media-media juga menggunakan media yang konkret yang mudah dipahami oleh siswa seperti buku, contohnya benda-benda konkret yang ada di sekeliling atau di sekitar kita, seperti itu. Ya, terkait dengan strategi pengembangan KSD bagaimana Bu? Ya, itu yang saya siapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya itu saya bisa menyampaikan materi dengan mudah dan mengembangkan kemampuan saya dalam menggunakan benda-benda yang konkret seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari awal pembicaraan kita bahwa adanya perbedaan LKPD juga itu ya. Betul. Ya. Di sini saya juga akan menyiapkan lembar kerja yang tadinya saya sebutkan itu baik itu yang menantang ataupun yang mudah bagi siswa-siswa yang cenderung kurang. Dan saya belajar untuk mengontrol emosional saya di sini. Saya menyediakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Bagus sekali itu Bu Iwan. Jadi Bu Iwan sampaikan bagaimana cara mengontrol emosi. Memang siswa itu kalau semua apa yang diberikan itu mengikuti gurunya itu tidak bisa ya. Ya, karena memang karakteristik siswa itu berbeda-beda. Jadi bagus sekali Bu Iwan sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang akan diberikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu tentang diferensiasi konten. Ya, jadi bahan ajar yang berbeda kemudian diferensiasi proses dengan kesiapan belajar yang bagus. Di sini insya Allah saya akan membantu Bu Iwan dalam rangkaian supervisi akademik dan kegiatan observasi. Semoga nanti Bu Iwan bisa menerapkan semua yang Bu Iwan rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, ketika selesai kita akan ngobrol lagi ya Bu Iwan. Jadi apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah direncanakan jangka panjangnya? Kemudian bagaimana dari kegiatan ini untuk pelaksanaannya dan kapan Bu Iwan akan laksanakan? Ya, mungkin besok sudah bisa dimulai Bu ya untuk melakukan observasinya. Oke, terima kasih Bu Iwan sekali lagi dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga bisa kita dapat bertemu di kegiatan observasi.
Terima kasih Bunia. Ya, demikian kegiatan supervisi kucing dalam kegiatan supervisi akademik di tahap observasi dengan rekan saya yaitu Bu Yuwan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mas Eka disiapkan dulu. Siap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. Kurasen dulu ya. Cipran masuk. Namanya banyak. Cipran nggak masuk. Rizky ada. Ada. Farel. Mana Farel? Sakit Bu. Oh belum sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Ayo sekarang kita berdiri dulu. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, berupaya mandiri, kreatif dan bermanfaat tinggi. Oke, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya teks prosedur. Nah, tapi sebelum kita ke teks prosedur, kemarin kita sudah membahas tentang bacaan Ayo Menabung. Coba sekarang kalian lihat buku paketnya halaman 120. Ayo coba dilihat. Nah, ya. Teman sudah dibaca kan? Teks bacaannya Ayo Menabung. Sekarang guru mau tanya, apa itu menabung? Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagai penghematan yang dimiliki. Menyisihkan sebagian uang yang kita miliki. Sekarang Bu Guru mau tanya, kita biasanya nabung bisa di mana saja? Kantin sekolah. Sekarang yang terakhir, apa manfaatnya menabung? Belajar disiplin. Selain itu belajar
aktivitas. Nah, hari ini Ingat, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi jika kamu melaksanakan suatu aktivitas, itu ada tahapan-tahapannya. Itu tahapan-tahapan itu adalah prosedur. Tahapannya bagaimana Bu contohnya? Sekarang lihat selanjutnya ya. ini kalian akan membuat sebuah teks prosedur. Sebelumnya, Bu Guru akan menyajikan bahwa teks prosedur itu harus berisi tentang tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan serta langkah-langkah. Jadi dalam teks prosedur itu harus ada ketiga ini. Ciri-ciri teks prosedur menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang urut, dan menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Menggunakan kalimat perintah itu maksudnya seperti siapkan uangnya, itu kalimat perintah. Tidak boleh menggunakan kalimat tanya di mana uangnya, itu tidak boleh. Ini ada beberapa prosedur singkat cara menabung di bank. Yang pertama, siapkan uang yang digunakan untuk menabung. Nah, prosedur yang pertama ini merupakan kalimat perintah. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Datang ke bank dengan mengambil antrean terlebih dahulu. Isi slip setoran lengkap. Ini kan kalimat perintah ya. Taruh slip pada teller, siapkan buku tabungan dan slip yang telah diisi, serahkan buku tabungan dan uang kepada teller. Itu cara menulis teks prosedur menabung di bank. Sekarang kalian bisa melanjutkan dengan menulis teks prosedur lainnya menurut kepentingan kalian, misalnya menabung di koperasi sekolah atau bisa juga menabung di bank kecil lainnya. Selamat belajar, selamat menulis teks prosedur yang singkat, tepat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini tadi adalah prosedur singkat cara menabung di bank. Ya, ulangi dari yang tadi adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang urut, dan menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Nah, sekarang kalian perhatikan. Siapkan uang yang digunakan untuk menabung. Siapkan berarti apa? Perintah. Ya, berarti perintahnya kamu disuruh apa? Menyiapkan uang untuk menabung. Datang ke bank dengan mengambil antrian terlebih dahulu. Nah, isi slip setoran lengkap. Taruh slip pada teller. Siapkan buku tabungan dan slip yang telah diisi. Serahkan buku tabungan pada teller. Dari nomor 1 sampai yang ke bawah itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu bisa dinamakan dengan prosedur. Sekarang dari prosedur singkat ini ada yang kalian belum mengerti? Ada ya? Slip. Nah, apa slip? Tapi di sini slip tabungan loh ya. Ya, slip tabungan ya. Slip tabungan itu adalah sebuah formulir. Formulir kamu mau nabung atau mau ambil uang. Itu namanya formulir. Itu dinamakan slip kalau di dalam bank. Ada lagi? Ya? Rekening. Nah, ayo, rekening itu banyak. Rekening bank, sekarang rekening listrik. Ayo, biasa bilang rekening apa rekening?
Tunai mandiri. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya kamu bisa menabung, bisa ambil uang secara mandiri melalui kotak yang namanya kotak ATM. Anjungan tunai mandiri. Kamu ambil uang sendiri, menabung sendiri, kamu lakukan secara sendiri. Itu bedanya ya. Yes. Di situ juga ada cara menabung via ATM. Di baliknya juga ada menabung via teller, via ATM. Kamu baca di situ. Ayo dibaca per kelompoknya. Kalian baca ya. Terus tugas kalian adalah kalian membuat teks prosedur. Di situ kan banyak. Kita tadi prosedurnya menabung di bank melalui teller, menabung di bank melalui via online, atau menabung di bank melalui ATM. Sekarang kita bikin perjanjian. Kita mau menabung di bank melalui apa enaknya? Melalui teller, melalui ATM, atau melalui online? Teller, ya, teller ya. Berarti kamu sekarang tugasnya membuat prosedur teks prosedur menabung di bank melalui teller. Ya, satu kelompok mengerjakan satu. Setelah itu nanti kalau udah selesai, tempel di depan, kamu presentasikan di depan. Temannya kelompok lain yang menanggapi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang selamat mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya ya. Ini adalah contoh prosedur singkat cara menabung. Yang tulis satu saja. Satu kelompok bukan satu ya. Dibicarakan bersama dengan temannya, digabung bersama dengan temannya. Ayo boleh mendekat dengan temannya. Ada sudah? Oke. Ya, tulis. Ini yang melalui online. Tadi kan bilangnya mintanya persetujuannya melalui teller. Berarti kerjakan yang teller. Cari yang teller. Ya, sudah. Wes, gantian yang baca, ada yang bacakan, ada yang nulis. Ya. Biasanya pria di sebelah situ nggak apa-apa, gabung dengan temannya. Nggak apa-apa. Ibu nanti ya. Ini mulai. Mana sih jam selesai? Ada kesulitan? Oh iya, sip. Langsung nomor satu diganti nomor satu udah apa? Satu daripada disantai ini loh. Nomor satu ya nggak apa-apa, kesukaannya gimana? Ayo kerjakan lagi. Yang sudah selesai nanti ditempel di depan ya. Kelompok mana yang sudah selesai dulu?
Nah, dari yang sudah kalian buat teks prosedur menabung di bank, yang pertama yaitu kamu datang ke bank, ya. Terus ambil nomor antrian. Setelah itu isi formulir. Terus setelah itu diberikan kepada teller. Nunggu nomor antrianmu dipanggil. Dan yang terakhir menyerahkan apa? Uang. Nah, dan teller akan memproses penyetoran punya kamu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Teks prosedur sudah paham? Paham. Nah, sekarang coba dibuka buku paketnya halaman 127. Nah, 127 menulis yang bawah sendiri. Nah, ya. Tuliskan pengalaman tersebut atau pengalaman kalian di buku kalian. Pengalaman apa itu? Yaitu pengalaman menabung di bank. Nah, tugas kalian, Bu Guru bagikan, ini tugas untuk kalian. Kalian menulis pengalaman kalian menabung di bank. Di bank saja, tidak harus di bank. Tadi kita bisa menabung melalui apa saja? Koperasi sekolah dan di bank. Dari 3 macam jenis tadi, tempat tadi itu kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di mana. Ya, ini tugas individu. Nah, yuk dikerjakan. Tugas individu, kalian tadi tugas kelompok ya. Kelompok ya gunaan. Yang ini tugas individu, kamu kerjakan di buku tulis kamu masing-masing. Menuliskan pengalaman menabung. Guru mau tunjukkan kalian satu video lagi. Kalian perhatikan ya. Mengenal tentang teks prosedur bagaimana caranya menabung. Sekarang gilirannya menulis pengalaman. Jadi tugas kalian hari ini menulis pengalaman menggunakan subjek, predikat, kata sifat, dan kata depan. Kemudian untuk kata sifat misalnya rajin, hemat, pandai, cerdas, cantik, senang, gembira. Itu merupakan kata sifat, menggambarkan sifat-sifat seseorang. Bagaimana cara membuat pengalaman atau menuliskan pengalaman dengan menggunakan subjek, predikat, kata depan, dan kata sifat? Berikut contohnya. Senang menabung. Saya sangat senang sekali menabung. Nah, senang adalah kata sifat ya. Biasanya saya menyisihkan uang jajan yang terkumpul selama 1 minggu. Pada hari Senin, saya selalu pergi ke bank. Ke bank adalah kata depan untuk menabungkan uang selama 1 minggu. Saat melihat buku rekening, saya senang sekali melihat angka yang tercecer. Di situ sudah ada kata sifat, sudah ada kata depan, sudah ada subjek dan predikat. Silakan sekarang kalian mencoba menuliskan pengalaman kalian menabung menggunakan subjek, predikat, kata depan, dan kata sifat. Selamat berkreasi, selamat menuliskan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada contoh pengalaman menabung. Tugas kalian apa? Ya ini, menulis pengalaman
diri ya. Ya Bu. Oke. Saya sangat senang sekali menabung. Bisa aku bikin sendiri sesuai dengan punya kamu. Saya menabung di celengan. Di celengan saya ada satu, rebut cuma adik. Saya isi uang banyak-banyak, adik yang mengambilnya. Tulis di sini ya. Menulis sesuai pengalaman kamu sendiri. Pengalaman menabung. Sesuai dengan pengalamanmu pertama, pengalaman yang kamu menulis pengalaman menabung. Tulisannya yang besar kaitan biar bisa dibaca. Oke, kok bisa dibaca ya? Oke, terus lanjutkan. Senang menabung, saya sangat senang menabung. Saya menyisihkan uang jajan yang terkumpul. Saya mengumpulkan uang saya di celengan. Saya sangat senang sekali karena melihat uang yang terkumpul di celengan. Nah, uangnya sudah banyak Mbak Farah. Tepuk tangan dulu buat Mbak Farah. Mbak Farah sudah menabung ya. Oh, kira-kira uang yang disisihkan paling banyak uang berapa? 2.000. Bagus, pintar. Ayo maju-maju. Ayo. Senang menabung saya. Oke, tepuk tangan dulu Mbak Dila. Dikumpulkan. Nah, ayo sudah dikasih nama ya. Oh iya Bu. Pak punya Eka ini. Oke, dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan. Silakan duduk. Nah, ini kumpul. Nabila, Eka. Sekarang guru mau tanya,
Betul